Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa rahmatullahi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi sholli alaihi wa ala alihi wa khalaika hasbuka la yusabu rabbi waj'alni an ashkura ni'mataka allati wa ala walidayya wa solehan ta'adha Beriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Syahrian Najah, biasa dipanggil Syahrian atau Najah. Sekarang masih di tahap pengajuan judul risalah magister di Wirasathoya Ismi Hadis. Keluargaan dari KSW asal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kedatangan di sini tahun 2017. Terus saya tinggal di Haisadis. Jadi hari ini saya agak terlambat dari jadwal jam 3. Salah estimasi, padahal sudah berangkat jam 2. Ternyata masih kurang, karena agak jauh, ternyata dari Mahathir sampai sini itu kalau nggak pakai tuk-tuk ya, kalau masih dengan sekarang udah pakai tuk-tuk semua, harus ada yang mempertahankan nggak pakai tuk-tuk biar ada dua peradaban. Tuk-tuk udah mana jadi mohon dimaklumi atas keterlambatan saya. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa tepat waktu dan saya usahakan tepat waktu, insyaallah. Untuk mulai belajar kita kali ini, saya akan memberikan sedikit mukadimah dulu terkait kitab yang kita pelajari. Ternyata sudah sama antara Bani dan Banat. Jadi alhamdulillah cocok, tidak ribet. Iqtidarnya Dr. Laban, Dr. Abdul Ghani, Dr. Arafat ya. Tiga dokter, Dr. Laban, Muhammad Nasr Laban, Abdul Ghani, Arafat. Ya, oke, sudah cocok. Kita diberi waktu oleh pengurus, katanya minimal 2 jam katanya, karena belajar bimbel itu kan cepat ya, yang penting cepat. Beda belajar antara untuk status kita sebagai pelajar atau mahasiswa dan status kita supaya naik atau najah. Itu beda belajarnya, cara belajarnya beda. Sama sekali jangan disamakan. Kalau disamakan nanti pada rosip. Artinya lama, udah waktunya mepet, nggak sampai tahdidan, nggak sampai, belum semuanya kesentuh, belum semuanya dipelajari, akhirnya kedadaran. Nanti yang keluar malahnya belum disentuh, bahaya. Karena salah metode belajar. Belajar untuk kamu sebagai talib, sebagai tilmid, sebagai mahasiswa, pelajar azhari itu beda dengan belajar sebagai supaya nanti najih. Kalau belajar sebagai talib itu ya ada kuliah itu dan seterusnya. Dan belajarnya sedikit demi sedikit, kalimatan fa kalimat, ya. Jumlah tanpa jumlah, sofha tanpa sofha, kitab tanpa kitab, dan seterusnya. Tapi kalau belajar untuk yang penting aja, nah kita kebut dan ambil poin-poinnya, jangan dihafalkan tekstualnya, tapi ambil poinnya. Jadi kita mungkin agak cepat
Nanti kalau yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada saya. Oke. Syubhat haulal ittifaq anis sunnah. Ittifaq anis sunnah itu polanya sudah ketebak. Yang ya pasti ada syubhat dan kita harus hafal itu syubhatnya. Pasti ada jawabannya dan kita harus hafal jawabannya. Jawabannya biasanya bercabang. Artinya tidak hanya satu jawaban saja. Kita bisa menilai atau melihat kapasitas otak kita. Kalau misal disediakan 3 jawaban dan 3-tiganya mampu kita raih poin pentingnya untuk kita hafalkan, ya sudah silakan. Kalau enggak cukup satu saja. Seperti itu. Jangan sampai mencoba untuk semuanya, tapi malah keteteran di sini, ruwet di sini. Malah ketika soal datang ngeblank, nah itu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Jadi kalau misalnya orang naudzubillah rosif atau apa, itu bukan karena dia nggak pintar atau nggak belajar, mungkin salah caranya salah. Oke, kita mulai dari hal sofat 12 di manzilatus sunnah binati. Saya kasih contoh penerapan cara belajar untuk bimbel, untuk apa kok bimbel? Ujian. Nih, di halaman 12, manzilatus sunnati minad-din. Kedudukan sunnah dalam agama, dalam Islam. Oke. Kita lihat ada 2 paragraf di situ. Al-Qur'an ila akhiril faqrah. Kemudian paragraf kedua waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiril faqrah. Ada 2 paragraf. Kitab-kitab bahasa Arab kontemporer itu biasanya pakai pokok gagasan di awal paragraf. Kalau di Indonesia istilahnya saya lupa antara induktif atau deduktif itu. Ya. Nah itu biasanya seperti itu di awal paragraf. Jadi ini sudah ketebak. Manzilatul sunnati minad-din, Al-Qur'anul Karim wal aslul awwal fil din. Al-Qur'an Al-Karim adalah pedoman utama bagi agama. Ya sudah. Terus kemudian wa sunnatu hiyal aslul tsani, dan sunnah adalah pedoman yang kedua. Sudah. Intinya di situ doang. Setelah itu baru apa? Setelah itu baru kasih dalilnya doang. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Setelah 1 paragraf gitu doang caranya. Makanya kalau bisa insya, kalau bisa mengarang bebas, artinya kita menciptakan redaksi sendiri, uslub sendiri, itu aman insya Allah. Karena poin pikiran kita sudah ada di sini. Manzilatus sunnah minad-din. Ya semua orang tahu, anak TK sih tahu Al-Qur'an wal sunnah. Semua orang tahu itu. Tinggal penekannya dalilnya apa kan gitu. Misalnya, tapi insya Allah nggak bohong. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu taratan bil qawli wa taratan bil fi'li wa taratan bihima wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu fassara dzulma bi qawlihi subhanahu alladzi amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nabi terkadang menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an bil qaul, dengan fi'al, dengan tindakan, wa taratan bihima, dan terkadang dengan kedua-duanya sekaligus. Waqad sabata anhu annahu fassara dzulma, kata-kata adzulma ditafsiri oleh Nabi dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini adalah menerangkan orang-orang, sifat orang-orang yang beriman dan tidak lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak memakaikan imannya dengan satu kedzaliman. Coba bayangkan, berat sekali. Ulaika lahumul amnu, mereka lah yang punya keamanan, punya aman, punya rasa aman, punya rasa tentram. Otomatis surganya dijamin. Wa hum muhtadun, mereka lah orang yang diberi hidayah. Lam yalbisu imanahum bidzulmin oleh para sahabat, ini berat sekali. Nah ini gimana orang mukmin? Yaitu mereka yang beriman sekaligus tidak ada kezaliman dalam dirinya. Berat sekali. Gimana caranya? Orang biasa kodok subuh, orang biasa jalan
jalan jalan di jalan raya yang sempit tapi berjejer nggak rasa salah, itu bukan dolim gimana? Artinya pasti ada dolim. Nah ini para sahabat gimana ini, berarti kita berat sekali. Nah dijawab oleh Nabi, az-zulmu di situ maknanya bukan dolim yang az-zulmu di situ maknanya bukan dolim yang menganiaya atau meletakkan hal, maksud saya lawannya adil, atau dolim di situ sama dengan fasik, enggak seperti itu, sama dengan maksiat, enggak seperti itu. Kemudian kata Nabi apa? Bisyirki, dengan syirik, artinya dia tidak munafik, dia tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Maksudnya kezaliman adalah kesyirikan, maksudnya seperti itu. Nah dari dua paragraf kedua ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah latar belakang terciptanya sunnah gitu loh maksudnya. Di paragraf pertama, manzilah as-sunnah minad-din, ya sudah jelas pedoman kedua kan gitu. Al-Quran pedoman pertama, sunnah pedoman kedua. Di paragraf kasih dalilnya udah di situ, inna anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila. Kemudian di paragraf kedua itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah latar belakang terciptanya sunnah. Kenapa kok bisa terciptanya sunnah? Hadis. Oh karena Nabi ketika mentafsiri Al-Quran itu terkadang dengan qaul, terkadang dengan fi'al, terkadang dengan dua-duanya. Maka di situ terciptalah sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan seterusnya. Itu maksudnya, maksud paragraf itu kayak gitu. Oke? Oke ya. Terus itu cara belajar untuk ujian kayak gitu kira-kira. Nggak usah sampai akhir paragraf, nggak usah. Itu contoh bahwa berarti setelahnya coba kita baca lagi. Wa fassarul hisabal yasir bil ardi fi qoulihi subhana. Sama contoh yang kedua. Itu contoh yang kedua. Cara bagaimana Nabi mentafsiri ayat. Padahal kan kita sudah tahu cara mentafsiri ayat di alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Satu contoh aja sudah cukup. Maka nggak usah dibaca sampai akhir paragraf kelas 3. Gitu caranya. Mudah ya? Cepat ya? Dan bisa cepat Ustaz. Aman. Gitu. Oke. Lalu kemudian kedudukan sunnah dalam Islam itu kan masih global kalau dikatakan hanya sebagai pedoman utama nomor 2 setelah Al-Quran. Kemudian ditafsir, maksud pedoman kedua setelah Al-Quran itu bagaimana posisinya, bagaimana posisi dari sunnah itu sendiri. Ya sudah, kita akhirnya ditafsir, masuk ke safhat 13 yang ada garis bawahnya muthulun min bayani sunnati lil Quran. Muthulun min bayani sunnati lil Quran. Contoh-contoh penjelas, bukan contoh penjelas, contoh-contoh sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Berarti kedudukan sunnah yang pertama untuk apa? Mubayyinah, untuk menjelaskan Al-Quran. Untuk menjelaskan Al-Quran itu satu. Dalilnya adalah, satu contohnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Walakinnahu lam yubayyin adadas sholawati wala kaifiyataha wala awqataha wala faraidoha min wajibatiha min sunaniha, tanpa ada penjelasan sholat itu berapa rakaat, apa rukunnya, apa yang sunnah, ya. Waktunya bagaimana, tidak ada di Al-Quran. Kemudian datanglah sunnah sebagai mubayyinah. Di sini tidak disebutkan hadisnya ya. Caranya seperti itu. Jadi posisi sunnah dalam Islam itu menjadi al-masdarut tsani ba'dal Quran. Setelah itu yang pertama, pentafsilan dari al-masdarus tsani itu apa? Mubayyinatun lil Quran. Contohnya adalah as-sunnatu tubayyinu awqatis shalah
allati ajmalaha ayatun minal Qur'an wa iya awaqimus sholat. Udah kelar itu, beres permasalahan duniawi ini. Terus yang kedua, ini contoh-contoh, ini semuanya contoh-contoh 2, 3 di Shofat 14 itu, di nomor 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 ini semuanya sama, mubayyinah semua. Tinggal mau hafalin berapa antum. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasabana kalam minallahi wallahu azizun hakim. Walam yubayyin ma hiya sariqah. Mana batasan sariqah yang dipotong tangan itu memang bagaimana? Apakah saya nyolong pensil dipotong tangan? Nah seperti itu. Al-Quran tidak menjelaskan. Nah Quran datang menjelaskan. Sunnah datang menjelaskan. Seperti itu. Waman nisabul ladzi yuhaddu bihi sariqu. Berapa nisab atau batasan sehingga seorang yang melakukan pencurian dapat dipotong tangan. Wamal muradu bil aidi, lalu bagaimana yang dimaksud dengan al aidi, beberapa tangan. Beberapa tangan itu tangan semana? Ini semua tangan, ini yad. Ini yad. Sini sampai sini apa namanya? Yad tolak tangan. Kaf. Zohrul kaf. Kaf, zohrul kaf. Sini sampai sini. Sini sampai sini, beda semua ini. Ini sa'id. Benar tak? Kalau saya ini adud. Nah semuanya baru lihat kan gitu. Nah ini yang dipotong yang mana? Allah alam. Tanya sunnah dong. Seperti itu. Nah sunnah datang untuk mubayyinah di hari Jumat. Seperti itu ya. Nah ini. Ya lanjut. Terus kemudian terus contoh-contohnya itu yang ketiga Homer. Yang keempat pezina, orang yang zina bukan pezina. Maknanya beda ya, pezina sama orang yang zina itu beda. Kalau pezina sering itu. Terus yang kelima wa'alat talatatil ladzina kullifu hatta waqat alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim masum. Enggak ngerti saya tentang apa. Allah. Contoh-contoh semua tentang bagaimana posisi sunnah menjelaskan ayat Al-Quran. Oke, kita lanjut di Shofat masih sama 15 di Istiqlalus Sunnah di Tasyri'. Posisi Al-Quran, posisi sunnah dalam Islam selain dia mubayyinah lil Quran, apalagi adalah musyarri' atau mustaqillah fit tasyri'. Dia independen dalam mentasyri', dapat menciptakan hukum syariat sendiri. Sunnah itu tanpa ada Quran, satu ayat Quran yang mendahulunya misalnya. Yang kedua berarti ini ya, posisi sunnah dalam Islam mustaqillah fit tasyri' atau musyarri'ah. Maksudnya istiqlal di situ, independen di situ maksudnya adalah tidak ada ayat Al-Qur'an yang mendahulunya, itu tidak ada. Contoh di sini dijelaskan, lanjut dalam selanjutnya. Oh belum deh, masih sini. Waqat tastaqil sunnah bit tasyri' ahyanan, terkadang sunnah mensyariatkan dengan dirinya sendiri tanpa ada pendahuluan dari Al-Qur'an. Wa dzalika ka tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Seperti contohnya diharamkannya menikahi seorang perempuan sekaligus bibinya atau tantenya dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Wa ammatiha au khalatiha. Yang ammat itu dari jalur ayah. Ammu jalur ayah tuh. Enggak ada kholu, enggak ada ya. Ammu semua kita pakainya. Di Al-Quran itu enggak ada seperti itu. Adanya adalah al-jam'u bainal ukhtain. Al-jam'u bainal ukhtain yang ada.
Yang dilarang secara nas tertulis dalam ayat itu al-jam'u bainal ukhtain yang dilarang. Dua sekaligus nggak boleh. Sayyidina Utsman nggak jamu ya. Sayyidina Utsman itu Sayyidah Ruqayyah dulu, baru Sayyidah Ummi Kulsum atau kembali Allah. Saya nggak lupa. Intinya nggak berbarengan. Artinya ketika salah satu wafat kemudian baru adiknya nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh al-jamu. Yang nggak boleh. Nah itu di Al-Quran ada. Kalau al-jamu bainal mar'ati wa amatiyah nggak ada. Sunnah datang mengharamkan itu. Tahrimnya, keharamannya bersifat sah atau enggak? Ya sah, karena Al-Quran sendiri dalam Al-Masdarus Tsani posisinya sebagai pedoman kedua dalam Islam, selain menjadi mubayyinah juga menjadi musyari'ah, menjadi mentasyri'. Tuh. Contohnya banyak itu. Wa tahrim sa'iril qarabat minar radha'ah, dan mengharamkan seluruh kerabat yang dari jalur persusuan. Ma yuhram minan nasab yuhram minar radha'ah. Semua kerabat yang dianggap mahram sebab nasab sama saja dengan persusuan juga dianggap mahram. Jadi tidak boleh menikah dengan paman saya tapi dari jalur persusuan misalnya. Tidak boleh. Di Masisir banyak ya, persusuan, saudara persusuan tuh di Masisir banyak. Karena titip anak mau ujian, saya itu persusuan. Saya belum pada nikah, saya juga sih belum. Cuma diceritain. Biasanya sudah seperti itu, sudah adat. Udah terus lanjut. Udah 2. Udah, foto sini simpel sekali ya. Saya belum baca, belum mau lagi tapi. Oke. Nah, sebenarnya kita nggak terlalu membahas posisi sunnah dalam Islam itu seperti apa, nggak terlalu dibahas. Makanya di sini cuma diambil globalnya saja sebenarnya. Dalam kasus mubayyinah Al-Quran spesial. As-sunnah sebagai penjelas untuk ayat Quran itu bisa mu'akkidah, artinya mengukuhkan, ya. Bisa muqayyidah, mentaklid, bisa mufassilah, mentafsir, bisa mukhassisah, mentaksis, masih banyak sekali. Nah itu semua masuk dalam mubayyinah. Ya, tapi di sini hanya dikelompokkan satu, pokoknya bisa mubayyinah. Terus sebagai syariat, sebagai pensyariat, sunnah juga sebagai pensyariat, 2 saja yang disebut. Oke. Yang benar qaid ya, bukan qayyid, bukan qaid. Qaidun, bukan qayyid, bukan. Enggak ada tasdidnya. Oke. Kemudian untuk memberi pengantar terhadap madah ini, terhadap mata kuliah ini, adanya syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitar sunnah, maka pengantarnya adalah di halaman 17, yaitu al-adillatu minal Qur'anil Karim ala hujjiyatis sunnah, bahwa validitas dan otoritas sunnah sebagai hujjah dalam Islam itu bersifat absolut atau mutlak, karena bisa dibuktikan dengan dalil-dalil Quran. Ambillah satu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau hafal banyak silakan ambil. Terus kemudian wa ammal ahadits halaman 18 halaman 18 di paragraf akhir, wa ammal ahaditsu fakatsira. Adapun hadis-hadis yang
menerangkan hujjiyah sunnah, validitas dan otoritas sunnah sebagai hujjah dalam Islam banyak. Ini di sini disambungkan Marwahu Abu Dawud fi Sunani Anil Mikdam dan seterusnya. Anil Mikdam ibni Ma'di Yakriba. Nah ini biasa buat contoh ya. Buat contoh apa? Ma'di Yakrib. Tarkib masjid. Ma'di Yakrib kalau Nuhat ada yang membacanya Ma'di Karib. Ada perbedaan. Contohnya Sibawai, Hamdawai, Abdawai dan seterusnya yang diakhiri wah itu. Kalau oleh Nuhat para ahli nahwu dibaca wah Sibawai, tapi oleh muhaddisin nggak dibaca wah, tapi uya, dibaca uya. Jadi Sibawai itu dibaca Sibuya, Sibuya. Terus Ishaq bin Rohawai. Nah itu oleh muhaddisin dibaca Ishaq bin Rohuya. Hamdawai, Hamduya. Terus apa dalil dari sunnah? Ala innani utitul kitab wa mislahu ma. Ala yushiku rajulun syaba'anun muttafi'un ala arikatihi yaqul alaikum bil Qur'an wa ma wajadtum fihi min halalin fa'ahilu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu. Ala la yahillu lakum lahmul himari al-ahli wa lakulul minabin minasibab. Dalilnya enggak yang ini ya, enggak yang mainstream. Sudah mainstream sih, kita aja enggak tahu. Nah ini aja nomor 2 Sofa 19. Alaikum bisunnati sunnatil khulafair rasyidin. Allah di dalam ba'di. Nah itu udah hafal semua itu. Itu dalil hujjah, kehujjahan sunnah atau hujjiyah itu sunnah ya. Dalilnya tuh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Abdu alaiha bin nawajid itu gigit ya, gigitlah kencang-kencang dengan nawajid, gigi geraham. Dalilnya itu ya, pilih sendiri ya, hafalin sendiri ya. Jadi fondasi pengantarnya adalah bahwa kita dikuatkan dulu Al-Quran As-Sunnah itu punya kedudukan yang sudah mutlak dan absolut dalam Islam, bahwa sunnah merupakan sumber atau pedoman utama setelah Al-Quran, tidak bisa digeser. Dalilnya itu tadi, silakan hafalin sendiri. Kuatnya berapa hafalin, jangan dipaksa. Terus kemudian ada gaduhan atau cuitan-cuitan yang dapat memperkeruh suasana tentang ketidakmampuan sunnah berdiri sendiri. Kan kita sudah bahas tadi, istiqlal, independen. Sunnah itu bisa mengharamkan, menghalalkan sesuatu, memakruhkan sesuatu, mensunnahkan, memandukkan sesuatu, atau mubah sesuatu tanpa adanya pendahuluan dari ayat Al-Quran sekalipun. Contohnya al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha haram oleh Al-Quran atau oleh sunnah yang mengharamkan? Oleh sunnah, tanpa ada Al-Quran. Nah itu boleh. Tetapi ada orang-orang yang istilahnya apa ya, memperkeruh lah, mengatakan seakan-akan sunnah itu harus kita cek and recheck, kita cek kembali, kita konfirmasi ulang. Dengan cara apa? Melihat dasar-dasarnya di ayat Quran. Ketika ditemukan di ayat Quran dan tidak bertentangan dengan Quran, maka sunnahnya oke, lolos. Kalau enggak, ya berarti sunnahnya palsu.
Artinya harus arad, bahasanya aradus sunnati alal Quran di safhat 22. Hadis aradus sunnati alal Quran. Ada hadis aradus sunnah alal Quran dihukumi makdzub atau palsu. Kenapa hadis itu muncul? Ya untuk memperkeruh. Maksudnya kalau kita menerima sunnah, kita menerima hadis, posisi hadis itu nggak sekuat seperti Al-Quran yang tanpa pendukung, tanpa penyokong apapun kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan serta merta. Tapi kalau hadis nggak bisa. Menurut mereka ada yang ngomong kayak gitu. Hadis itu harus kita cocokkan dengan Al-Quran. Kita lihat kembali apakah ia sesuai dengan ayat Al-Quran atau tidak. Kalau tidak sesuai jangan diambil. Kalau sesuai silakan jalankan. Itu namanya istilahnya apa? Aradus sunnah alal Quran. Kalau ada kata-kata aradus sunnah alal Quran itu maksudnya seperti ngecek Quran. Bener nggak sama cek Quran? Oh balik-balik ya. Pernah mau sih. Ngecek sunnah kepada Al-Quran, ngecek hadis pada Al-Quran. Nah, dalilnya mereka yang mengatakan seperti ini adanya keharusan ardus sunnah alal Quran adalah ini amal hadithul ladzi yarwihil qaimuna bi adam istiqlali sunnati fit tasyri', bahwa mereka yang mengatakan sunnah tidak bisa independen dalam menentukan hukum syariat tasyri' berdasarkan dengan hadis idza ja'akum anni hadits fa'riduhu ala kitabillah fama wafaqa faqulu wa ma khalafa fatruku. Apa saja yang datang dari saya berupa sebuah hadis, maka fa'riduhu ala kitabillah, di-compare, dicek, dilihat, dimuqabalah, dibandingkan dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. Idza wafaqa wa ma fama wafaqa faquhu, yang sesuai, yang cocok, yang enggak menyelisihi, ambillah. Wa ma khalafa faquhu, yang menyelisihi, tinggalkanlah. Nah, ini ada hadis yang bunyinya seperti ini, kemudian dipahami oleh orang-orang bahwa kedudukan sunnah itu enggak begitu top loh, enggak begitu kuat loh. Buktinya ada hadis ini. Setiap kita dapat hadis harus ngecek dulu. Ngeceknya tuh bukan ngecek rawi ya. Kalau dirosa asanid dan seterusnya itu masuk dalam qawaid hadis ya nggak masalah itu. Maksudnya ini kontennya, isinya, isi hadisnya itu. Jadi bukan dirosat yang sah secara kaidah-kaidah ilmu hadis itu bukan, tapi isi konten hadisnya itu apa, tanpa pedulikan ini riwayatnya dari para perawi yang sikoh atau enggak terusan. Pokoknya isi kontennya apa, dilihat, dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ditemukan kesesuaian atau enggak. Kalau enggak ditemukan kesesuaian, maka tinggalkanlah. Nah, ini yang menjadikan beberapa orang ragu terhadap kualitas hujjiyah sunnah, tidak sekuat itu. Nah, ternyata hadis ini makdzub, hadis ini palsu, maka tidak bisa dijadikan rujukan, apalagi untuk membantah kedudukan sunnah dalam Islam yang menjadi masdar tsani dalam Islam setelah Al-Quran, sekaligus punya otoritas untuk mentasyri', ya, tadi ya, istiqlal fit tasyri'. Mafhum ya? Atau bahasa saya sulit dipahami? Paham ya? Terus kemudian itu dalil-dalilnya. Di sini tidak dijelaskan siapa yang memalsukan hadis ya.
Cuman di sini secara global saja, faqad bayyana a'immatul hadits wa sayarifatuhu annahu maudhu'un, bahwa hadis tersebut hadis maudhu' mukhtalafun 'ala nabi, yang diciptakan secara dusta atas nama Nabi, wa wada'at huzanatiqah, yang dipalsukan, diciptakan oleh orang-orang zindik dan seterusnya. Tidak dibahas. Intinya hadis ini palsu dan tidak bisa dijadikan landasan untuk menggerogoti kekuatan hujjah sunnah sebagai masdar tsani ba'dal Quran wa mustaqillah fit tasyri' al-islami. Dia independen. Jadi tidak perlu arad alas ala Quran, arad sunnah ala Quran, nggak perlu ya. Arad itu namanya melihat, memperlihatkan. Arad itu memperlihatkan. Makanya ada pameran namanya Ma'rid. Aja bingung. Sekarang bingung. Ma'rid itu ma'rod. Orang-orang dulu tuh ma'rod karena amiyahnya ma'rod. Kalau pakai fusha ya ma'rid. Nggak usah didebat itu. Lah kita pakai ehna, ya harusnya nahnu ma'rid gitu kan. Kalau ehna ma'rod, kita pakai ehna ayu nggak apa-apa. Yang pakai ma'rod disalah-salahin. Kamu mau pakai dia benar ma'rod. Saya dulu pas awal-awal datang ke sini, saya sudah tahu bahwa arodoya itu masuk ke bab buah dalam ilmu tasrif. Fa'ala yaf'ilu, maka isim zaman, isim makan itu pakai kasrah juga, sama seperti ain fi'ilnya fi'il mudhari'nya, maka dibaca ma'rid. Tapi di sini tidak ma'rod, ya sudah berarti amiyah. Saya cek juga di interview YouTube. Oh ternyata memang orang Mesir bacanya ma'rod. Terus bis kernet itu, kernet. Itulah ya. Ma'rod kan gitu. Ya. Mungkin ada. Kalau ma'rid itu bukan ma'rid. Beliau bilang, orang-orang bilang itu ardul ma'arid. Kita dengarnya ma'rid gitu. Itu ma'arid, jamak dari ma'rod. Saya sudah tahu dari awal kedatangan sini. Terus ada anak baru setelah saya 1 tahun ada anak baru datang sini kan nggak lama langsung ma'rod itu. Debat itu di depan saya biarin aja. Bener itu ya, kata saya gitu ya. Artinya kita tuh harus bijak. Kalau masih ada sisi yang bisa dibenarkan dari alasan apapun, kenapa kita nggak ambil itu? Jangan-jangan kita yang belum paham dan terlalu sempit sehingga menyalahkan orang lain. Cobalah, mending kalau kita tahunya sudah semaksimal mungkin dan kita pede akan pengetahuan itu, kemudian kita menyalahkan orang lain nggak apa-apa, dan itu tapi dalam ranah diskusi, bukan dalam ranah sosial. Ranah sosial nggak bisa. Jadi kalau orang-orang dulu pasti ma'rod bilangnya. Nah saya peralihan. Jadi saya bingung. Ada lebih peralihan tuh yang 2018 itu lebih peralihan lagi. Mau kemana? Book fair. Ya, intermezzo ya. Lanjut. Ya, Sohat 23 ada judul di situ Inayatus Sahabati radhiyallahu anhu bil ahadithi was-sunnah. Perhatian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum terhadap hadis-hadis dan sunnah. Intinya di paragraf yang kedua ada dalil di situ. Ada dalil wa qad balagha min harsihim ala sama'il wahyi was sunan min rasulillah. Telah sampai kepada kita bahwa keseriusan mereka untuk talaqis wahyu
entah dari Al-Quran ataupun Sunnah, semuanya yang datang dari Rasulullah, annahu kanu yatanawabuna fi hadas sama, mereka silih berganti dalam mendengarkan, yatanawab, saling bergantian, ya, saling bergantian mendengarkan ceramah Nabi. Rawal Imamul Bukhari fi Sahih an Umar radhiyallahu anhu qol kuntu ana apa itu? Wajarun. Untuk ana wajarun nih, saya dan tetangga saya minat Ansor, dari kalangan Ansor, fi Bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabu nuzul ala Rasulillah SAW. Saya kata Sayyidina Umar, saya dan tetanggaku dari kalangan Ansor bergantian. Kalau saya berangkat, dia nggak berangkat nggak apa-apa. An-nuzul ala Rasulillah, untuk bertemu, untuk ngaji kepada Rasul, bergantian. Yang zilu yauman wa anzilu yauman. Dia yang hadir satu kali, nanti besoknya saya. Jadi nggak apa-apa ya, titip absen ya. Ini dari Faida nazal tuh nggak boleh absen basnas. Faida nazal tuh bi khairi dzalika yaum min Allahi wa baik. Kemudian saya, kalau yang saya datang ya, nanti saya kabarkan kebaikan-kebaikan dari wahyu yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat saya ini atau tetangga saya. Wa idza nazala fa'ala misla dzalika, kalau dia yang datang ya juga nanti menyampaikan kepada saya apa yang didapat dari dan seterusnya. Itu salah satu contoh atau teks yang menerangkan bagaimana para sahabat sangat perhatian terhadap hadis dan sunnah. Kok di sini belum dibahas makna sunnah ya? Apa nggak ada ya? Oke. Kemudian ada di Safhat 25. Itu semua dalil-dalil ya. Setelah itu tuh dalil-dalil semua tuh. Ya kalau pelajaran hadis kayak gini lah, ngapalin hadis, ngapalin dalil. Kuatnya berapa? Ambil itu aja. Saya bacakan satu gitu ya. Bukan berarti ya hafalannya harus satu, enggak. Kalau kuat hafalan apa? Kalau enggak. Saya kalau lupa dalilnya biasanya bukan tekstual dalilnya, cuman makna dari dalilnya. Misalnya saya di nomor tuh, saya ingat konsep ceritanya tuh ingat, tapi kalau teksnya kan lupa. Nah itu saya ceritakan seperti Anatol bil Azhar itu kayak cerita sehari-hari, enggak pakai bahasa saya sendiri artinya pakai bahasa saya sendiri, terus kemudian bukan mengatakan ini riwayat siapa gitu, enggak, cuman ya inayatus sahabati radhiyallahu anhum bil hadisi was sunan. Misalnya apa? Tathbutu bi qissati Sayyidina Umar wa jaruhu alladaini yatanawabani bin nuzuli ala Rasulillah SAW. Habis kayak gitu. Kemudian Safhat 25, an-nahyu an kitabatil ahadithi fil aslin nabawi. Dilarangnya kitabah hadis di era Nabi. Ini salah satu yang menjadi pijakan orang-orang dalam menyerang sunnah, menyerang hujjiyatus sunnah. Kehujahan sunnah itu diserang. Kenapa? Karena ada riwayat, ditemukan di situ riwayat adanya larangan Nabi dari menulis selain Al-Quran di zamannya. Man kataba anni ghairul Quran falyamhu.
Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran maka hapuslah. Nah ini riwayat ini dijadikan oleh orang-orang yang ada kepentingan di sana untuk menyerang hadis, mengatakan bahwa hadis itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa tervalidasi. Lawong di era Nabi saja pencatatan hadis dilarang oleh Nabi sendiri. Seperti itu. Lalu penyikapannya bagaimana? Walam takunil hadis mudawwanatan fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li amroini. Kenapa di zaman Nabi hadis itu belum mudawwanah, belum terkodifikasi, belum terkumpulkan? Kenapa? Karena setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, ahaduhuma al-i'timadu ala quwwati hifdzihim. Mereka berpangku pada kekuatan hafalan mereka. Orang Arab itu diakui atau tidak diakui, hafalan mereka itu lebih baik daripada orang Ajam sebenarnya. Kalau secara kebudayaan, kita berbicara kebudayaan. Baik itu Imam Bukhari, Imam Muslim semuanya Ajam, iya. Maksudnya itu budayanya. Budaya orang Arab itu menghafal. Bisa dibuktikan dengan hafal nasab. Karena kesukuan dalam diri mereka itu sangat prestisius. Sehingga saya mempertahankan Bani Adi saya mempertahankan Bani Umayyah saya mempertahankan Bani Budal saya mempertahankan hafal sampai kakek nenek. Makanya tidak heran kalau orang Arab hafal sampai atas-atasnya. Itu salah satu bukti bahwa orang Arab itu sudah terbiasa menghafal, sangat-sangat terbiasa. Kok ada ya orang yang hafal hadis kayak Imam Bukhari 600.000, 700.000, 1 juta hadis, maksudnya mana 1 juta hadis itu? Kok ada ya orang? Nah, karena kita biasa melihatnya orang-orang Jawa, orang Indonesia yang nggak biasa hafalan, orang-orang biasa hafalan, jadi nggak usah kagum. Ya kita bisa lihat sendiri lah masyayikh kita yang Masya Allah. Saksi Hawi itu buku syairnya itu beliau catat sendiri, kumpulan syairnya itu tabelnya segini, ya beliau hafal semua itu. Kalau syawahid ngajar nahwu atau ngajar apapun, kalau syawahid itu syawahid tentang syair-syair udah keluar sendiri. Qiraat asyar kalau tidak salah kata teman saya yang khotimnya beliau sudah nggak pegang mushaf berapa tahun udah. Karena memang sudah mendawamkan setiap apa sudah ayat-ayat terus yang keluar, mau ditaksi mau apa. Jadi hafalan itu keren banget. Kalau kita lah ya sahabatnya ya. Terus yang kedua, faktor yang kedua, oh iya, ahaduhuma tadi al-i'timadu ala quwwati hifdzihim wasayalanu adhanihim, dan mengalir kecerdasan, mengalir sayalan itu mengalir adhan pikiran mereka, artinya encer gitu lah, otak encer gitu loh. Kalau bahasa Indonesia itu otak encer, bahasa Arabnya itu sayalanu adhanihim, kalau letternya dia otak encer beneran. Adamu tawafuri adawatil kitabati fihim, sulit alat-alat atau sarana untuk menulis pada zaman itu, sulit. Capek banget hidup di zaman itu. Saya nggak ngerasain tapi sudah kerasa capeknya, sudah tahu. Dan sebenarnya saya nggak berandai-andai untuk hidup di zaman itu. Mau nulis harus pelepah kurma atau apa yang gitu. Terus kemudian Sani gimana? Kalaupun jadi sahabat yang merepotkan Rasulullah. Kemudian Sani gimana? Faktor yang kedua adalah 5 warada minan nahyi an kitabatil hadis. Ada memang hadis atau nas yang warad, yang datang dari Nabi, berupa larangan dari kitabatul hadis. Sekaligus wal idni fi kitabatil Qur'anil Karim, dan izin untuk mencatat Al-Qur'an Al-Karim. Ya tadi yang saya sampaikan. Oh ini ada.
Nah ini rawa Muslimun fi shahihi an Abi Sa'id bin Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la taktubu anni syai'an illa al-Qur'an. Jangan kalian menulis dariku sesuatu apapun, ada syai'an di situ, syai'an, sesuatu apapun illa al-Qur'an, kecuali Al-Qur'an. Kalau sudah terlanjur bagaimana Kanjeng Nabi? Wa man kataba anni syai'an falyamhu. Barang siapa yang terlanjur menulis apa saja dariku selain Quran, falyamhu, hapuslah. Walihada karohaba berulula salaf kita baca hadis oleh hadis inilah para sebagian para ulama salaf memakruhkan, bukan maksudnya di sini makruh tuh kalau di kayak hukum fikih bukan ya, maksudnya nggak senang menulis hadis. Emang nggak senang bukan? Maksudnya nggak senang tuh mereka memang hafalan, mengandalkan hafalan. Banyak sekali para imam-imam hadis yang hidup di kalangan tabi'in, di atba'ut tabi'in, itu kan sebenarnya kalau mau mencatat sudah bisa, tapi mereka kari, mereka nggak mau, nggak senang menulis karena ada dawuh, ada nas dari baginda Nabi yang mengatakan latak tubuhani pada Al-Quran saking mengamalkannya. Nah itu kalau yang benar, tapi yang nggak benar disalahartikan ini sebagai bukti bahwa sunnah itu tidak begitu kuat. Emang boleh sekuat itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Sunnah itu nggak kuat. Contohnya pencatatannya ada di zaman-zaman akhir 200 sampai 300 tahun setelah baginda Nabi wafat, itu gimana? Kita harus percaya orang yang nggak punya catatan sampai 300 tahun itu gimana? Nah, itu yang menyalahgunakan hadis ini. Hadis ini sahih nggak? Sahih. Tapi bagaimana penyikapannya? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Kalau yang negatif ya negatif, yang positif ya positif. Terus di samping ada hadis yang menyatakan larangan pencatatan hadis, kitabatul hadis, juga ada hadis lain yang menyatakan diizinkan oleh Nabi fil kitabah, yaitu lanjutannya ahaditsul izni fil kitabati wa taufiqi bainahuma wa baina hadisin nahi. Ada hadis-hadis yang mengizinkan untuk mencatat hadis, artinya mencatat selain Al-Quran boleh atau enggak? Boleh, ada hadis lain. Lalu bagaimana cara mengkomparasikan, cara menjamak, cara menyatukan satu makna dengan makna yang lain, dengan satu hadis dengan hadis yang lain yang seakan-akan maknanya bertentangan atau kontradiktif, itu bagaimana? Nah, setelah ini kita wazahiru anna nahya Nabi sallallahu alaihi wasallam an kitabatil ahadithi kana khasyata an yaltabisa alal ba'di bil Qur'anil Karim. Secara zahir bahwa larangan Nabi dari mencatat hadis karena khasyata ayyaltabisa alal ba'di bil Qur'anil Karim, karena dikhawatirkan adanya kesamaran Al-Quran dengan yang lain, adanya percampuran Al-Quran dengan yang lain, karena belum semudah sekarang, belum sekomplit sekarang peralatan menulis, sehingga potensi tercampurnya ayat-ayat Quran dengan selain Al-Quran itu masih besar. Oleh karena itu Nabi tidak memperbolehkan itu. Atau alasan yang kedua, itu alasan pertama ya. Alasan yang kedua, au ayyakuna syaghilan lahum anhu, atau karena sibuk mencatat hadis maka syaghilan anhu, malah Qur'annya dilupakan. Syaghilan anil Qur'an. Nomor 2 itu. Walasiyama anal qawma kanu ummiyin. Ini hanya penegasan, apalagi bangsa Arab banyak yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, banyak yang ummi. Makanya salah satu cara penebusan tawanan peperangan dahulu itu ketika ada tawanan perang,
salah satu penebusan dirinya kalau tidak mempunyai dinar atau dirham, maka dengan cara tukar jasa mengajar orang-orang Arab membaca dan menulis. Terus au annan nahya kana bin nisbati liman yutaqu bi hifdzi. Alasan yang ketiga, pencegahan atau larangan kitabatul hadis dari Nabi ditunjukkan bin nisbati liman yusafu bi hifdzi untuk orang yang dipercaya atau bisa dipercaya yuwattaq bi hifdzi, yang bisa dipercaya hafalannya oleh Nabi. Kok ini hafalannya kuat, kamu hafalan saja nggak usah tulis. Itu alasan berapa? Tiga ya, tiga. Kalau selain tiga ini tidak terpenuhi, ya sudah, silakan, boleh-boleh saja menulis hadis. Paragraf kedua dalilnya nih. Rawa Abu Dawud wal Hakim wa ghairuhuma an Abdullah bin Amr bin al-As qol qultu ya Rasulullah inni asma'u minka syai' fa'aktubu. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, wahai Rasul, saya mendengar darimu sesuatu apapun itu ya, tentang hadis, tentang nasihat, fa'aktubu, kemudian saya menulisnya. Qol, Nabi berkata, na'am. Qultu fil ghadabi war ridho, kata Abdullah bin Amr bin As, dalam keadaan ghadab maupun ridho, wahai Nabi, enggak apa-apa saya tulis. Karena antum adalah manusia yang juga bisa ridho, juga bisa ghadab, bisa marah, bisa senang. Apapun perkataan yang Anda sampaikan, entah dalam keadaan senang maupun marah, tetap saya catat, nggak apa-apa. Qala na'am, boleh. Kenapa? Fa inilah aqulu fihima illa haqqo, karena saya tidaklah berbicara, tidak mengatakan apapun dalam keadaan ghadab maupun ridho kecuali hak. Bedanya hak sama shawab apa? Hak sama shawab bedanya. Kalau hak lawannya adalah al-butlan atau al-batal. Ya, kita sebut biar enak, batil. Jadi kalau enggak hak ya batil. Surga itu hak, kalau enggak surga, Islam itu hak, kalau enggak Islam ya batil. Allah itu satu hak. Kalau mengatakan Allah lebih dari satu ya batil. Jadi ada taat dudul hak, nggak bisa. Hak itu pasti satu. Tapi kalau shawab itu maknanya bukan hak, lawannya bukan batil. Shawab lawannya batil, wah enggak. Ngeri sekali seperti itu. Shawab lawannya adalah makanya di soal-soal kan ini apa? Sesuai kotok, shawab kotok. Mata lilah itu mata. Kalau shawab itu bisa berbilang taat, bisa taat itu shawab. Kalau khotok itu belum pasti dosa. Kalau batil itu pasti dosa. Bahkan lebih fatal bisa kafir. Tergantung batilnya di mana. Nah, kalau khotok itu belum pasti dosa. Juga belum pasti fatal gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita dan menganggap lawan bicara kita, ya kita anggap dia shawab. Kalau saya kotor, saya shawab, dia kotor, nggak masalah. Kalaupun dia batil juga nggak masalah. Oke, satu lagi hadisnya di paragraf selanjutnya. Wa rawal Bukhari an Abi Hurairah. Wa rawal Bukhari an Abi Hurairah qol
lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsara haditsan minni. Kata Abu Hurairah, tidaklah satu pun dari kalangan sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya ketimbang saya. Illa makana min Abdullah bin Amr bin As, kecuali hadis yang ada pada tangan Abdullah bin Amr bin As. Kenapa kata Abu Sayyidin Abu Hurairah mengatakan fa innahu kana yaktubu, karena beliau menulis, wa ana la aktub, dan saya tidak menulis, kata Sayyidina Abu Hurairah. Tuh ya, dalilnya dua aja cukup. Terus kemudian cara menjamaknya bagaimana? Menjamak antara al-jam'u wa tauhid, mengkomparasikan dan mengharmonisasikan dua makna yang seakan-akan kontradiksi. Satu, melarang pencatatan hadis. Dua, membolehkan. Bahkan uktubu, ini ada dari uktubu li abisya, perintah untuk mencatat. Itu bagaimana? Ya tadi jawabannya tiga itu tadi yang awal. Nahyu Nabi itu bersifat karena khosyah, tidak mutlak gitu ya. Nahyu Nabi tidak mutlak, karena nahyunya, larangannya itu khosyata ayyalta bisa alal fadhi bil Quran. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan para sahabat yastaghiluna bi ghairil Qur'ani anil Qur'an. Yastaghilun, sibuk, bi ghairil Qur'an, dengan selain Quran. Anil Quran, berpaling dari Quran. Istighol, syagol, syagola, itu kalau ketemu an, setelah annya berarti yang ditinggalkan. Istaghola bi kada an kada, berarti binya itu yang saya tekuni sekarang, an kada, setelah an itu yang saya tinggalkan. Kalau astaghilu bi ghairil Quran anil Quran, berarti saya menekuni selain Quran, anil Quran, meninggalkan Quran. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah larangan Nabi untuk mereka yang yuwathaq hifdhu, liman yuwathaqu hifdhuhu, yang hafalannya terkonfirmasi kuat hafalannya. Dan perintahnya Nabi juga enggak umum ya. Jadi larangannya tidak umum, enggak mutlak. Perintah untuk mencatat juga enggak mutlak. Larangan perintah untuk mencatat untuk orang-orang yang memang oleh Nabi dianggap cakap dalam mencatat. Ya, rata-rata kan ummiyin. Kalau disuruh uktubu semua bingung juga. Sampai sekarang orang Mesir juga masih banyak yang ummi. Mesir itu masih banyak yang ummi buta huruf. Di sisi lain minat bacanya bagus sekali orang-orang Mesir. Bahkan ada yang mengatakan 2/3 orang di Kairo adalah doktor. 2/3 aja. Jadi setiap 3 orang 2-nya ini doktor. Minat bacanya luar biasa orang Mesir. Minat baca. Cuma di sisi lain, sisi gelapnya ya karena kesenjangan pendidikan mungkin buta hurufnya masih banyak juga. Lebih banyak daripada Indonesia secara persentase. Tapi kalau minat bacanya, Indonesia jangan ditanya, number wahid in the world. Malas. Kalau ada pamflet itu kan sudah full informasi. Terus ada yang tanya atau ada yang komen, ada di mana ya? Nah, atau jam berapa ya? Aspek. Terus 29.
29 tentang tadwinul ahadits, tadwinan aman, kodifikasi hadis, pembukuan hadis, pencatatan hadis secara resmi, secara umum. Di paragraf kedua 29, di paragraf kedua, rawa Malikun fil Muwatta'i riwayat Muhammad bin Hasan. Imam Malik dalam Muwatta meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan. Apa isinya? Anna Umar bin Abdul Aziz kataba ila Abi Bakrin ibn Hazm. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm sebagai salah satu walinya atau gubernurnya. Anin zur maka min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sunanin au hadisi Umar au nahwi hada faktubhu. Isi suratnya kepada Abu Bakar bin Hazm, isi surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur Abu Bakar bin Hazm adalah untuk melihat apa saja yang unzur maka min hadis Rasul, apa saja terkait hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah atau hadisnya Umar. Maksudnya adalah sunnah khulafa rasyidin. Au nahwi hadza faktubhu, maka catatlah. Fa inni khiftu durusal ilmi, karena saya khawatir hilangnya ilmu. Durus di sini bukan beberapa pelajaran. Darosa itu bukan belajar. Enggak semuanya belajar, maknanya mustarab ya. Ada mananya hilang, ada mananya belajar. Jadi kalau nggak belajar hilang gitu ya. Atau udah belajar tapi hilang terus. Darosa itu bisa makna belajar, bisa makna hilang. Nah ini di sini maksudnya durusal ilmi bukan belajar atau beberapa pelajaran ilmu, enggak. Masa saya bilang Osman Umar bin Abdul Aziz, saya khawatir beberapa pelajaran ilmu apa ya hilangnya ini. Wadahabil ulama, dan perginya para ulama. Wa ausahu ayyaktuba ma inda Amrata binti Abdurrahman al-Ansariyah wal Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Intinya seperti itu. Ada surat dari Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya yaitu Abu Bakar bin Hazm untuk mencatat setiap apapun yang diketahui merupakan hadis Rasulullah atau sunnah para khulafa rasyid dan riwayat-riwayat yang lain seperti para riwayatnya tabi'in. Dan termasuk yang menjadi pionir di Safhat 30, kita lihat Safhat 30 paragraf kedua. Wa mimman kataba ilaihil khalifatul adil, dan termasuk mereka yang disurati oleh Sayyidina Al-Khalifah siapa? Adalah Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124. Nah ini pionir juga, salah satu pionir yang dianggap dalam ilmu hadis sebagai orang yang pertama kali mentadwin. Jadi nanti kalau lebih mendalam tentang apa ya namanya pelajarannya, tarikh sunnah itu nanti ada perbedaan juga antara kitabah, tadwin itu maknanya gimana, itu beda ya. Kalau kitabah itu nulis asal gitulah, nulis dimanapun di catatan pribadi. Kalau tadwin itu secara dikumpulkan dalam satu buku, satu bundel atau apapun. Ya, dimaksud di sini tadwin adalah yang pengumpulan secara resmi dilakukan. Penggagasnya utama adalah Sayyidul Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu yang disurati oleh beliau dan menjadi pionirnya adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Oke. Terus kemudian tadwin semakin meningkat, terus lahir Imam Malik Muwatta. Imam Malik wafat 179 Muwatta. Kemudian setelah itu ada
Musnad Syafi'i juga, Imam Syafi'i wafat 204 Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Nasrul Kutub Sittah itu abad ketiga semua. Imam Bukhari 256, Imam Muslim 261 dan seterusnya. Semakin meningkat intinya seperti itu. Terus kemudian lanjut ke 31. Terus kita sedikit lagi santai, saya sudah tahu hati Anda lama ya santai. 31 di poin yang pertama, wahakada nukhollisu ila hadhihi natijah. Seperti ini kita sampai kepada natijah. Wahia anna sunnata lam yatul al-ahdu ba'da adami tadwinha, bahwa sunnah tanpa tadwin, tanpa masa tadwin itu tidak panjang. Lam yatul, masanya itu tidak panjang. Ya, hanya berarti Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu wafat kalau tidak salah 101 Hijri. Kalau tidak salah, beliau memimpin hanya 2 tahun di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu salah satu dinasti yang di situ banyak kekacauan, di situ banyak kezaliman, sehingga ketika Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz masuk naik di tahun 99 Hijri ya, banyak yang membenci. Nah, kalau kita salah circle kan gitu ya, salah circle. Dan kita yang baik malah kita yang mati gitu. Sehingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu wafat diracun. Gara-gara Umar bin Abdul Aziz saya nggak bisa potong anggaran kan gitu. Nah, kita sikat. Ya mungkin kasus di Indonesia kayak gitu. Silakan kalau yang berpolitik ada pula dunia. Itu Pak, berarti kan dari tahun 100 tahun doang tanpa ada pencatatan hadis, secara resmi. Tadwin secara resmi itu enggak. Hanya 100 tahun masa usia para sahabat juga masih banyak. Sayyidina Anas bin Malik 93 wafat. Masih ada Sayyidina Anas bin Malik. Terus kemudian ada yang sampai 100 tahun lebih. Maksudnya tahun lebih dari 100 Hijriah masih ada. Seperti itu. Jadi itu masa yang 100 tahun itu masa yang ringan itu bagi para ulama untuk menghafalkan dan saling bertukar informasi, bertukar riwayat dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya. Terus kemudian wa anna tadwin bada'a bisifat budi'ah bisifatin khassatin fi asli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tadwin itu sudah dimulai dengan sifat yang khassah. Artinya tidak secara resmi, tidak secara besar-besaran, sudah diterapkan sejak zaman Nabi. Tapi wa annahu qawiyyun wa ghalidhun wa annahu qawiyya wa ghalidhun auduhu fi asri sahabati wa awaili asri tabi'in. Kemudian baru mencuat dan menguat ketika masa sahabat dan terus berjenjang menaik secara signifikan hingga sampai ke tabi'in dan tabi'in. Khalifah Umar bin Abdul Aziz generasi tabi'in. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu raja yang sangat miskin. Beliau cuma punya 2 setel pasang, setel pakaian, 2 setel pakaian, 2 pasangan dari satu dijemur, satu dipakai besok ini. Jadi kalau saya nggak ganti-ganti pakaian dimaklumi ya. Itu kalau jadi orang baik di salah circle bisa baik. Antara kebaikan yang menular atau kamu yang mati. Sudah ya, ariflah fisabilillah nggak penting lah. Kita melancong untuk sholat ilmu. Ini sini ya penting aja. Ya cuman ya nggak keluar. Kalau ada intuisi, kalian punya intuisi sebagai teacher ya, apa ya maksudnya apa? Sebagai guru,
Kalau sebagai guru sudah biasa mengajar, itu sudah bisa memprediksi ya secara intuisi. Bukan wali, bukan sampai bawah berlebihan. Itu bisa diprediksi. Kira-kira soalnya ini keluar, ini keluar, ini enggak. Itu bisa diprediksi karena bobot soal itu pasti dari yang sedang, dari yang ringan, sedang, sulit. Atau kembali, sulit, sedang, ringan. Nah itu kita bisa prediksi. Oh kalau ini yang keluar berarti jawabannya kan kayak gini. Ini masuk ke ringan. Nah itu pakai intuisi itu. Kalau yang belum bisa, ya nggak apa-apa. Kalau yang bisa, ya maksudnya terapin kayak. Kan misalnya diterima kalau bisa bilang enggak keluar. Makanya saya biasanya tanya teman-teman, yang keluar apa nih? Nah, saya sosokan wali kan. Nggak keluar. Kalau yang keluar saya nggak bisa pastiin, tapi yang nggak keluar bisa saya pastikan ini nggak keluar. Pas keluar nggak keluar kan nggak keren kamu yang belum bisa ya. Tapi di sisi lain yang namanya Al-Azhar banyak faktor X. Kita berdoa, kita kasih Fatihah, siapa yang pikir yang ngajar bisa kita kirim Fatihah, kita doakan, kita kasih minta rahmat supaya nilainya baik. Oke, ada pertanyaan? Udah ya? Gak ada pertanyaan? Mudah-mudah sih ya? Mudah banget. Kalau mudah, easy man. Ini kok mukadimahnya panjang banget ternyata ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Kita cukup dengan baca selawat itu ya. Allahumma sholli ala Allahumma sholli terima kasih. Oh ya, untuk sholawat itu saya selalu sampaikan, barangkali ada yang belum tahu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lupa tahu nggak sih? Kasih irama. Yang intinya ini wa ghafalaan dikrihi ya. Kalau saya di masa azhar diganti dikrihi, bukan dikrika. Kenapa? Karena ghaflah itu salah satu sifat yang buruk. Ketika ghaflah dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah, kita kurang adab, dinilai kurang adab. Makanya disandarkan jangan langsung jangan langsung ke Anda gitu. Keburukan Anda, melupakan Anda gitu kan kurang enak. Kalau melupakannya tapi nyanyi kembali ke Allah agak oke lah. Makanya diganti anti-krik, waqafala anti-kriki. Allah Ta'ala, terima kasih atas atensinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.